tambahin or di sini tuh data username. Nah, begini. Jadi kalaupun nanti Oke, baik, selamat datang di Cewek Ngoding. Iya. Oke, hari ini kita mau bikin tutorial ini ya guys ya, form validation. Seperti yang udah kita tampilkan di video awal, itu nanti hasil akhirnya kita akan membuat seperti itu. Nah, gimana sih Kak caranya? Langsung aja, pertama-tama kalian buat dulu nih ya file dartnya. Nah, ini gue kebetulan udah buat nih, udah gue buat si file dartnya. Kalau kalian belum, bikin dulu aja, karena nanti kita bakal bikin si form validationnya di file ini. Nah, sambil kita run ya guys ya. Nah, kebetulan tadi gue dengeran juga. Oke, kita buat dulu widgetnya. Nah, kita buat dulu nih widgetnya. Lalu kan kita bakal membuat form validation buat login nih ceritanya ya. Buat login pastinya ada username sama password. Kita bikin dulu nih variabel text editing controllernya. Kita buat username. Nah, lalu kita buat lagi buat yang si password itu ya. Nah, kalau udah, langsung aja kita panggil widgetnya text form field. Nah, text form field controllernya kita set pakai username, kita kasih jarak, ini kita ganti password, itu kita hapus si konstan ini. Oke, terus nanti kan pastinya kita butuh button lah ya buat ngecek si validasi itu. Kita panggil aja pakai elevated button. Teksnya kita kasih login. Oke. Kita save dan hot reload. Oke. Ini udah ada nih. Dia udah ada buat username dan passwordnya. Kita kasih label dulu mungkin ya, biar tahu mana si username dan mana si password itu. Kita kasih decoration, input decoration, lalu kita kasih label teksnya itu username, dan ini label teks mana decoration label teksnya ini password ya. Oke, ini udah ada penandanya ya guys ya, username dan password. Cuman gue pengen agar dia ada di tengah. Kita main ini aja, center. Kita set dia ada di center. Oke. Nah, udah ada username, ada password ya. Nah, kita pengen nih ngasih validasi kalau si username sama password ini dia wajib kita isi. Gimana sih Kak caranya? Nah, caranya itu gampang banget. Di text form field ini dia punya sebuah parameter yaitu validator. Jadi nanti kita bisa ngasih nih sebuah validasi apapun yang pengen kita tampilkan. Nah, di sini gue pengen kasih contoh kalau si username ini tuh wajib kita isi. Nah, tinggal kita if, terus ada value, dia tuh bakal mengembalikan value itu inputannya is empty. Kalau dia kosong, nah kita kasih tanda seru. Jadi nanti dia bakal nge-return username wajib diisi. Oke. Nah, si validator ini tuh kapan sih dia bakal munculnya? Nah, validator ini tuh ada
Nah, jadi kalau kita simpannya di validator, itu tuh kita bakal ada pengecekan lagi. Jadi misal ketika kita lagi nge-hit button nih, nanti kita cek si controller username ini tuh empty atau enggak. Kalau dia empty, dia bakal mengembalikan return ini, username wajib diisi. Nah, untuk mendapatkan value ini, kita membutuhkan satu widget lagi. Apa itu? Yaitu kita membutuhkan widget form. Nah, di form ini ada parameter key. Kita buat dulu final form key sama dengan global state. Global key form state. Nah, tipenya form state ya. Global key-nya kita isi kayak gini, form key. Oke. Kalau udah, kita bikin ya di elevated button ini if form key dot current state dot validate. Nah, dia bakal menghasilkan lah. Kalau enggak nanti ya nggak bakal. Kalau misalnya si form key ini jalan, dia berhasil nih ya validatornya, maka kita log aja. Salah. Kita log berhasil validasi. Kalau enggak, kita log gagal validasi. Oke. Sambil kita lihat nih di debug console kita clear dulu. Kita coba aja langsung hit si login ini. Boom. Nah, muncul kan si username wajib diisi ini. Validasinya berarti dia gagal si form ini dan dia bakal masuknya ke gagal validasi. Coba kita hapus si form ini. Berhasil enggak nih ya, bakal jalan atau enggak? Kita coba. Nah, dia nggak bakal terjadi apa-apa karena dia tidak dibungkus dalam si form tersebut. Jadi ketika kalian memiliki sebuah form, kalian harus membungkus itu dalam widget form supaya nanti bisa kita tambahkan validasi begitu. Atau kalau emang kalian nggak mau pakai validator dari si text form field ini, kalian bisa buat validasi sendiri gitu. Tapi gue saranin lebih enak pakai validator ini karena dari error message-nya udah di set juga, dia langsung otomatis berwarna merah si formnya, jadi kalian nggak perlu custom lagi begitu. Nah, ini bisa kita lakukan juga di si password. Jadi ini langsung ngecek seluruh form yang ada di dalam widget yang udah ditampung dalam form itu. Jadi text form yang ada di dalam widget form itu tuh bakal dicek semuanya tanpa kelewat. Nah, ini coba kita ganti password ya. Kan tadi username ini udah kita cek ya, dia aman. Coba kita klik lagi. Nah, dua-duanya bakal muncul error. Coba kita isi username-nya. Misal username-nya itu udah kita isi ya, kita klik login. Nah, sekarang validator dari username itu bakal hilang karena kita sudah ngisi begitu. Nah, itulah enaknya ketika kita menggunakan widget si form ini. Otomatis semua form yang ada di dalam widget itu bakal kita cek validasinya udah berhasil atau belum. Begitu. Nah, jadi buat validasi itu udah sangat gampang banget ya guys ya. Buat kalian kalau mau pengecekan tinggal pakai parameter validator aja. Di situ bisa kita atur nih. Value-nya kosong, nanti kita bakal tampilkan apa. Kalau passwordnya kosong, kita bakal tampilkan apa. Nih, misal di password kita pengen dia harus minimal 6 karakter.
Gampang banget, kita tinggal tambahin aja nih, else if value dot length kurang dari sama dengan 6, nanti kita bakal return password harus lebih dari 6 karakter. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba nih isi dua-duanya, username dan password. Tapi si password ini kita set panjangnya kurang dari 6. Coba satu. Kita satu aja. Kita klik buttonnya. Nah, dia bakal muncul validasi yang lain. Jadi begitu. Nah, ini buat contoh validasi yang emang bisa kita handle dari front end. Nah, gimana sih Kak kalau emang nanti kita tuh dapet errornya tuh dari back end? Jadi si front end ini tuh nggak butuh lagi nih widget form, validator kayak gitu. Kita nggak butuh karena semuanya udah dihandle dari back end. Gimana sih Kak itu cara ngatasinnya? Nah, gue bakal kasih tahu caranya. Coba ya kita hapus aja nih si formnya. Kita hapus si form ini. Kita hapus juga si validatornya. Kita hapus ya form ini, validator ini kita hapus. Nah, nanti kita bakal seolah-olah ya ketika kita klik login, kita simpan lah respon error dari backend. Ini seolah-olah aja ya. Kita bikin dulu final error message ya, kita bikin. Nah, biasanya ketika kita mendapatkan error dari backend itu tuh adalah sebuah objek atau map string. Nah, kita bakal buat benar-benar seperti mendapatkan error respon dari backend. Biasanya itu ada field status, misal berapa ya, 400 ya atau berapa sih request tuh ya, misal statusnya 400 lah. Terus nanti itu di dalamnya ada data. Nah, di data ini bakal ada error lagi nih, misal passwordnya itu errornya password tidak boleh kosong gitu ya. Nah, kita pengen agar error yang dari password ini tuh muncul di text form password aja, username nggak usah. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu jadi nanti kita tinggal tampilkan aja guys, di text form ini sudah ada parameter error text ya. Udah ada nih parameter error text. Nah, ketika passwordnya kosong, ini kita nanti bakal ketika passwordnya kosong, kita bakal ambil message-nya itu dari error message. Jadi error message terus nanti data, dan kita ambil dari password, terus kita ambil yang pertama 0 ya. Ini kenapa error? Karena ada konstan di sini. Wajib. Kenapa ini error? Data password. Kan map string. Map stringnya kan data. Coba kita ubah jadi map string aja. Dynamic. Begitu guys ya. Jadi jangan final, tapi map string dynamic aja langsung. Kita set nih. Nah, kita coba klik login ya. Dia harusnya errornya tetap ini nih, password tidak boleh kosong. Coba kita kasih pembeda dari API. Kok nggak muncul? Kok nggak ada apa-apa? Error message. Oh, belum di save. Belum di save sayang. Oh ya, kenapa dia tidak muncul?
Coba kita reload dulu ya guys ya. Harusnya dia muncul loh. Nah, begini ya. Jadi dia bakal dapetin data dari API. Kalau emang si error message ini tuh ada, cuman kita handle, kita pengen pas dia lagi ngeklik button aja ya, ngeklik button baru muncul nih si error message-nya. Jadi ya kita nggak mau pas awal gitu kan, kita pengen, nah kita pakai set state aja dulu ya biar lebih cepat. Error message sama dengan ini, boom, kita save. Jadi nanti pas kita klik login, dia bakal muncul password tidak boleh kosong dari API. Kita reload lagi. Nah, hanya lebih enak kayak gini guys ya. Sorry banget. Nah, dia bakal dapat error nih. Jadi kita harus nge-handle dulu. Kita cek dulu nih si error message ini tuh dia empty atau enggak, dan ada field data atau enggak. Jadi kalau nggak ada, kita ya udah gak usah tampilin apa-apa, kita set null aja. Tapi kalau dia ada, baru kita tampilin. Nah caranya kita langsung aja error message dot is empty null. Kalau enggak ini. Udah, gini aja. Nah, kan aman ya pas awal-awal. Oh, kita inputin bla 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 bla, udah aman nih. Terus kita coba aja langsung klik login. Seret. Nah, dia bakal tampilin error dari API. Begitupun kalau emang kita mau dari username ya. Kita simpan aja. Misal tambahin field username. Username tidak boleh kosong. Kita simpan aja langsung di error text-nya guys ya. Jadi seperti itu. Mana? Kita hapus konstannya, ini kita ganti jadi username. Begitu ya. Nah, kita juga harus handle nih ketika fieldnya itu nggak ada. Jangan cuman kita ngecek si error message ini tuh dia kosong atau enggak, karena ketika kosong belum tentu kan dia ada error dari si password ataupun username. Kita tambahin or, error message-nya udah nggak kosong nih. Terus kita cek ada nggak sih data ini, username tidak sama dengan nol. Oh, dia tetap guys. Tidak sama dengan nol. Kita coba login. Kita klik login. Hai, kenapa tidak jalan? Sama dengan nol lah. Kenapa tidak sama dengan nol? Sama dengan nol lah. Nah, kita harusnya tambahin or lagi sih ini ya, kalau bagi gue. Tambahin or di sini tuh data username. Nah, begini. Jadi kalaupun nanti
apa si username atau password ini nggak ada fieldnya, bakal aman gitu. Coba ya, set, kan ini username, kita coba isi nih si username-nya, seret, bentar. Nah, dia udah hilang, tapi dia udah nge-error begitu. Terus kalau dua-duanya nggak ada, kita save, harusnya aman tuh kan. Nah, jadi begitu guys ya buat validasi dari API. Jadi kalau kalian ada gak usah ngehandle nih dari front end, udah dari backend aja yang handle. Jadi entah dari message-nya atau apapun itu bisa di custom walaupun udah live nih API kita. Jadi kita nggak perlu ngubit lagi. Ya udah, kita simpan aja kayak gini. Jadi kita tampung si datanya, si errornya, terus kita tampilkan di error text aja. Jangan lupa kita kasih handle null gitu ya, supaya nggak ada error kayak tadi, null safety begitu ya. Jadi kita coba lagi, kita klik login. Nah, jadi begitu guys ya, semoga video yang bermanfaat dan mudah dipahami penjelasan dari gue ya. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok kita Cewek Ngoding ya guys ya, langsung di follow ya. Makasih.